Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam, yang mana Nabi Syu'aib alaihissalam diutus kepada bangsa Madyan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syu'aib. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Bangsa Madyan adalah bangsa yang tinggal di sebuah perkampungan bernama Madyan di pinggiran negeri Syam, terletak setelah negeri Hijaz, dekat dengan asal tempat kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka hidup tidak beberapa lama setelah dibinasakannya kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka adalah bangsa yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembah sejenis pohon yang lebat yang disebut dengan aikah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya penduduk aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 78. Di samping itu, moral-moral mereka sangat bejat. Mereka dikenal sebagai pembegal yang menimbulkan ketakutan para musafir. Juga dikenal curang dalam timbangan, jika membeli ingin dilebihkan, dan jika menjual berupaya menguranginya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah seorang dari mereka sebagai seorang rasul. Dia adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala perbuatan mungkar serta berbagai perilaku buruk yang merugikan masyarakat. Sebagian ulama salaf memberi julukan kepada Nabi Syu'aib alaihissalam sebagai Khatibul Anbiya, yaitu khotibnya para nabi, karena kefasihan dan ketinggian bahasa dalam mendakwahkan kaumnya kepada keimanan. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengisahkan dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sesekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah, di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85 sampai 86. Namun dengan nada mengejek, kaumnya berkata kepada Nabi Syu'aib alaihissalam, mereka berkata, hai Syu'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Al-Quran surat Hud ayat 87. Ejekan kaumnya dijawab oleh Nabi Syu'aib alaihissalam dengan ungkapan yang lembut seraya mengajak mereka kepada kebenaran. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Syu'aib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku?
dan aku dianugerahi rizki yang baik olehnya. Patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat 88. Setelah itu Nabi Syuaib alaihi salam mulai memberikan ancaman berupa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka tetap berkeras menolak dakwahnya dan larut dalam kesesatannya dan kekufurannya, sebagaimana yang telah pernah menimpa kaum-kaum yang telah berbuat serupa seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Lut alaihi salam. Seraya tetap masih memberikan harapan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi Syuaib berkata, "Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Al-Quran Surat Hud ayat 89-90. Namun dengan nada mengejek, kaumnya menjawab ancaman Nabi Syuaib alaihi salam. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedangkan kamu pun bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami." Al-Quran Surat Hud ayat 91. Nabi Syuaib balik menjawab perkataan mereka yang dijelaskan di dalam Al-Quran, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Hud ayat 92. Maksudnya adalah, apakah engkau lebih takut dengan kabilahku dan keluargaku ketimbang takut dari azab Allah? Dan kamu tidak mengindahkan aku padahal aku adalah utusan Allah? Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dan akan membalas apa yang kalian perbuat pada hari kalian akan dikembalikan kepadanya. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam semakin menjadi-jadi penentangannya. Bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya akan diusir dari kampungnya. Atau kalau tidak mau diusir, mereka harus kembali kepada agama mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran, pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang sombong berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kamu kembali kepada agama kami." Berkata Syuaib, "Dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya?" Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 88. Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan bahwa orang yang telah beriman dan imannya telah menyentuh dasar hatinya tidak akan kembali kepada kekufuran sedikit pun dengan sukarela. Kalaupun itu terjadi, pasti karena keterpaksaan. Karena itu, menghadapi ancaman mereka orang-orang kafir, kaum beriman menyatakan sikapnya dengan jelas. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Sungguh kami mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali pada agamamu. Sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, kepada Allah sajalah kami bertawakal." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 89. Akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam tidak menemukan jalan lagi untuk mendakwahi mereka.
maka dia memohon kepada Allah untuk segera menurunkan azabnya kepada kaumnya yang membangkang. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 89. Meskipun demikian, kaumnya tetap berkeras dengan keyakinan sesat dan kekufuran mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran, pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, jika berbuat demikian tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 90. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu Allah menurunkan azab kepada mereka, azab yang bermula dari hawa panas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan aliran angin kepada mereka setelah 7 hari. Saat itu tidak bermanfaat bagi mereka air maupun naungan atau berdiam di kediamannya. Karena tidak tahan, mereka tinggalkan rumah-rumah menuju ke padang pasir. Di tengah padang pasir, mereka saksikan awan gelap, lalu mereka berkumpul di bawahnya bersama-sama. Ketika semuanya telah berkumpul di bawahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melontarkan kepada mereka bunga api dan meteor. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengguncangkan bumi tempat mereka berpijak. Berbarengan dengan itu, suara keras mengguntur menimpa mereka. Maka dengan aneka macam azab tersebut, mereka mati bergelimpangan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat lain, "Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Di ayat lain Allah juga berfirman, "Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya." Al-Quran Surat Hud ayat 67. Beraneka ragam azab dan siksaan yang menimpa mereka adalah karena banyaknya sifat-sifat tercela yang ada pada mereka. Adapun Nabi Syu'aib alaihissalam sendiri dan orang-orang yang beriman kepadanya, Allah selamatkan mereka dari azab tersebut. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya." Al-Quran Surat Hud ayat 94. Maka Syu'aib alaihissalam tidak menaruh belas kasih kepada kaumnya yang mendapatkan azab, karena dia telah berupaya keras menasihati mereka semampu yang dia lakukan. Namun ternyata hati kaumnya telah keras membatu hingga usahanya tidak bermanfaat bagi mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran, maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 93. Demikianlah kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.